Dalam video ini akan dijelaskan metode jajar genjang. Metode jajar genjang sebaiknya hanya digunakan untuk menjumlahkan dua vektor saja. Ada kata sebaiknya, bukan berarti hanya untuk dua vektor saja. Metode jajar genjang juga bisa digunakan untuk menjumlahkan tiga vektor atau lebih, tetapi prosesnya dilakukan bertahap dan cenderung lebih rumit. Oleh sebab itu, saya merekomendasikan metode jajar genjang sebaiknya hanya untuk menjumlahkan dua vektor saja. Jika ingin menjumlahkan vektor yang lebih dari dua, maka menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode penguraian, yang akan kita bahas setelah bagian ini. Metode jajar genjang bisa disebut sebagai metode grafis, yang artinya menggambar atau mengukur. Bisa juga disebut metode analitis, yang artinya kita menggunakan perhitungan matematis. Dalam hal ini menggunakan rumus kosinus dalam trigonometri. Cara menggambar metode jajar genjang kita terapkan pada contoh berikut ini. Diketahui vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke kanan atas, membentuk sudut alfa terhadap garis horizontal. Resultan dari kedua vektor tersebut, atau bahasa lainnya, penjumlahan dari kedua vektor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ekor vektor pertama dipertemukan dengan ekor vektor yang kedua. Dalam hal ini, istilahnya adalah bertitik tangkap sama sehingga membentuk sudut alpit alfa. Gambarnya sebagai berikut. Vektor A, ekornya diketemukan dengan ekor vektor B sehingga kedua vektor mengapit suatu sudut, yaitu sudut apit alfa. Langkah yang kedua, salin vektor pertama berupa garis bantu putus-putus, lalu tempelkan ekornya ke kepala vektor kedua. Gambarnya sebagai berikut. Langkah yang ketiga, salin vektor kedua berupa garis bantu putus-putus, lalu tempelkan ekornya ke kepala vektor pertama. Gambarnya seperti ini. Sehingga resultannya adalah dengan cara menarik garis dari ekor vektor pertama dan kedua sampai ke perpotongan garis bantu putus-putus seperti ini. Ini yang disebut dengan resultan vektor. Arah dari resultan vektor ditentukan dengan sudut theta. Sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh resultan vektor terhadap sumbu mendatar atau sumbu X. Di awal dikatakan bahwa metode jajar genjang dapat disebut sebagai metode grafis. Oleh sebab itu, nilai resultannya dapat dicari dengan cara mengukur menggunakan penggaris. Panjang dari resultan R menunjukkan nilai dari resultannya. Sementara arah resultannya diukur dengan menggunakan busur derajat. Selain dikenal dengan metode grafis, metode jajar genjang juga disebut sebagai metode analitis, yang artinya nilai resultan dicari menggunakan persamaan matematika. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus kosinus sebagai berikut. Nilai resultan berdasarkan rumus kosinus dapat dituliskan sebagai R, yang artinya penjumlahan vektor A ditambah B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos alfa. Ada tanda harga mutlak di sini yang artinya kita menuliskan nilainya saja. Sementara untuk mencari nilai theta, maka diperlukan pemahaman sebagai berikut. Pertama, kita buat garis bantu yang memperpanjang vektor A ke kanan sebagai berikut. Kemudian garis bantu ini tidak lain adalah salinan dari vektor B, sehingga dapat kita tuliskan juga garis bantu ini sebagai vektor B. Juga garis bantu putus-putus yang di bagian atas mewakili vektor A. Dengan demikian, sudut yang dibentuk oleh garis bantu putus-putus yang mendatar dengan yang condong ke kanan atas ini memiliki nilai yang sama seperti nilai sudut alfa, sehingga kita bisa tulis sudutnya sebesar alfa.
Sudut yang dibentuk dari garis putus-putus sampai kepada titik ini adalah 180 derajat. Maka, jika kita ingin mencari berapa sudut yang ini, kita dapat tuliskan 180 derajat minus alfa. Perhatikan segitiga ini. Ke atas, kemudian garis putus-putus, dan vektor A. Sudut yang sebelah kiri sudah diberi nama theta. Sudut yang ini sudah diberi nama 180 derajat minus alfa. Sementara sudut yang atas ini belum kita beri nama. Misalnya kita beri nama sudut beta. Sehingga segitiga yang tadi kita pisahkan seperti ini. Berdasarkan konsep trigonometri, kita bisa menentukan perbandingan sisi dalam segitiga ini dengan sudut-sudutnya. Adapun perbandingannya sebagai berikut. Sisi R dibanding dengan sin dari sudut seberangnya, yaitu 180 derajat minus alfa, akan sama dengan sisi B dibanding dengan sin dari sudut seberangnya, yaitu sin theta, akan sama dengan sisi A dibanding dengan sin sudut seberangnya, yaitu beta. Persamaan ini dapat kita gunakan untuk menentukan arah resultan. Dalam hal ini adalah theta. Ingat, vektor R, B, dan A diberi harga mutlak, yang artinya kita hanya melihat angkanya saja. Contoh, diketahui dua vektor seperti gambar di bawah ini. Ada vektor A bernilai 4 cm ke arah kanan, dan vektor B bernilai 3 cm ke arah kanan atas membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Tentukan nilai dan arah resultan gabungan dua vektor tersebut. Jawab dengan menggunakan metode jajar genjang. Pertama, kita gambarkan vektor A, kemudian ekor dari vektor A diketemukan dengan ekor vektor B. Vektor A di-copy dan ditempelkan di kepala vektor B dalam bentuk garis putus-putus. Dengan cara yang sama, vektor B di-copy dan ditempelkan di kepalanya vektor A dalam bentuk garis putus-putus. Tarik garis dari ekor vektor A dan B menuju perpotongan garis putus-putus dan kita beri nama resultan R. Dan sudutnya adalah theta terhadap garis horizontal. Yang ditanya adalah nilai dari resultan yaitu A plus B dan arahnya yaitu theta. Nilai resultan dicari dengan persamaan R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos alfa. Kita masukkan angkanya. R sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 3 dikali cos 60. Cos 60 dapat ditulis sebagai setengah, sehingga tertulis R sama dengan akar 16 tambah 9 ditambah 2 dikali 4 dikali 3 dikali setengah. Setengah dengan 2 bisa disederhanakan, maka menyisakan R sama dengan akar 16 ditambah 9 ditambah 12. Di total menjadi R sama dengan akar 37 cm. Jika tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, maka akar 37 tidak bisa dilanjutkan, sehingga cukup sampai di sini. Jika diperkenankan menggunakan kalkulator, dapat diteruskan sampai nilai desimal. Untuk menentukan arah, kita gunakan persamaan R dibanding sin 180 derajat minus alfa sama dengan B dibanding sin theta. Tujuan kita adalah mencari theta. Maka gunakan persamaan yang ada theta. Masukkan angkanya. R adalah akar 37, sin 180 derajat dikurangi alfa bernilai 60 sama dengan nilai dari B adalah 3 dibagi dengan sin theta. Sin 180 derajat minus 60 setara dengan sin 60. Sehingga menjadi akar 37 dibanding setengah akar 3, yaitu nilai dari sin 60 sama dengan 3 dibanding sin theta. Kita pindah ruas menjadi sin theta sama dengan 3 dikali setengah akar 3 dibagi akar 37. Dengan menggunakan kalkulator didapatkan angka sin theta sama dengan 0,427. Ini belum menjawab pertanyaan theta karena masih dalam bentuk sin theta. Untuk mencari theta, maka theta sama dengan sin pangkat minus 1 dalam kurung 0,427. Atau bahasa lainnya adalah sin berapa yang nilainya 0,427. Dengan menggunakan kalkulator didapatkan theta
sama dengan 25,284 derajat.